Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel saya di India Vlog. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang berjudulkan FHRP. Nanti itu di dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengatasi looping atau pesan yang berputar-putar pada sebuah topologi jaringan ya agar tidak terjadi looping itu bagaimana. Kemudian selain looping, kita juga akan belajar bagaimana cara membuat gateway cadangan. Ya, jadi ketika nanti kita menjadi administrator jaringan, ada sebuah jalur yang ada problem sehingga butuh perbaikan, namun klien itu masih bisa untuk berkomunikasi keluar atau internet dengan cara kita pasangkan gateway cadangan itu. Jadi si klien pakai gateway cadangan, enggak terpaku sama gateway yang lagi problem gitu. Jadi untuk biar gak pusing nih, kita langsung aja masuk ke videonya. Tonton sampai habis. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada pada tampilan PowerPoint yang sudah saya buat, yang pastinya berisikan materi tentang FHRP atau singkatan dari First Hop Redundancy Protocol. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada sedikit dari definisi FHRP ya. Jadi, First Hop Redundancy Protocol itu adalah sebuah protokol jaringan yang dirancang untuk menyediakan gateway cadangan atau backup gateway secara otomatis pada suatu jaringan IP. Nah, kemudian tujuan utamanya itu adalah memastikan bahwasannya jika router utama ya yang aktif itu mengalami kegagalan, perangkat di dalam jaringan klien tetap dapat mengakses jaringan luar maupun internet secara berkelanjutan. Nah, tanpa perlu mengubah konfigurasi IP default gateway pada perangkat end user. Jadi singkatnya FHRP ini sebagai backupan ya. Kalau misalnya pada perangkat utama itu terjadi ya yang tidak diinginkan, dia tuh bisa nge-backup sehingga masih bisa si klien itu mengakses jaringan di luar gitu maupun internet. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis dari FHRP ya. Di sini terbagi menjadi dua. Di sisi kiri ada SHRP dan SHRP versi 6 ya. Jadi yang pertama SHRP atau Host Standby Router Protocol. Nah, dia tuh kepemilikannya tuh Cisco Property, milik Cisco. Kemudian fungsinya itu sebagai gateway, dia menyediakan redundancy gateway cadangan berbasis virtual IP address. Jadi dia tuh eh, menyediakan gateway berupa virtual IP address. Kemudian peran pada routernya itu ada active router ya. Dia tuh memproses dan meneruskan lalu lintas data jaringan. Jadi router yang aktif nih kerja. Kemudian standby router menerima tugas jika active router mengalami kegagalan. Nah, jadi jika router yang aktif atau yang lagi kerja itu ada masalah, ada problem, nah si router yang standby ini atau yang bahasa Indonesia-nya itu standby itu kan menunggu ya, diem. Nah, dia tuh akan kerja kalau yang aktifnya itu ada problem atau masalah gitu. Kemudian di sini poin keduanya ada HSRP versi 6. Ini tuh sama aja kayak yang tadi ya, tapi bedanya dia pakai IP versi 6 gitu. Kemudian di sisi sebelah kanan ada yang namanya VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol. Jadi dia tuh standarnya terbuka, bukan Cisco Property, dapat digunakan pada berbagai vendor perangkat jaringan. Ya, kemudian di sini jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama VRRP versi 2 ya, dia menggunakan prinsip kerja mirip HSRP. Dia tuh mirip HSRP, hanya terdapat perbedaan pada istilah terminologi peran ya. Jadi kalau di HSRP itu active router, kalau di sini tuh master router. Kalau dia di yang diemnya itu atau yang menunggu yang nge-backupnya ya, yang nge-backup router aktifnya namanya standby router. Kalau di sini tuh namanya backup router.
gitu, router cadangan. Nah, yang ini master router tuh yang aktif, yang kerja. Kalau master router nih ada problem, backup router yang kerja gitu. Kemudian dia dirancang khusus untuk lingkungan IP versi IP versi 4 ya. Dirancang khususnya buat IP versi 4 gitu. Kemudian di sini VRRP versi 3. Sama kayak yang HSRP versi 6 ya. Dia tuh versi pembaruan yang didukung lingkungan IPv4 dan IPv6. Jadi bisa keduanya. Kita memiliki waktu pengenalan kegagalan timer yang lebih cepat gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini karena kita akan membahasnya atau mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer, jadi kita akan membahasnya yang pertama yaitu HSRP ya. Jadi di HSRP itu ada yang namanya mekanismenya, yaitu priority dan preemption ya. Di sini ada priority. Dia tuh menentukan router aktif. Oke. Jadi router priority tertinggi, router yang dengan nilai priority tertinggi akan dipilih sebagai active router yang menangani lalu lintas jaringan ya. Kemudian dia ada yang kedua nih, default priority. Nilai priority standar secara default adalah 100. Oke. Kemudian kalau range priority itu berada pada rentan nilai 0 sampai 255. Nah, jadi defaultnya itu 100. 0 sampai 255, defaultnya itu 100. Oke, kemudian di sini ada preemption atau mekanisme pemilihan ulang router aktif, fallback. Nah, jadi dia tuh perilaku default. Secara default, ketika sebuah router telah terpilih menjadi aktif router, router tersebut akan terus menjadi aktif router meskipun ada router lain dengan nilai priority HSRP yang lebih tinggi yang baru aktif atau pulih reboot. Kemudian dia fungsinya yaitu preemption itu memungkinkan router dengan priority lebih tinggi untuk mengambil alih kembali peran sebagai active router secara otomatis ketika router tersebut siap kembali beroperasi. Itu. Jadi ini priority itu dia yang dipilih sebagai router yang kerja lah ya gitu. Kalau ini ya dia yang backupnya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, baik teman-teman. Di sini kita sudah berada pada aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Yang tadi dimana kita ingin mengimplementasikan protokol yang ada dari FHRP yaitu HSRP ya. Jadi bisa kita lihat nih di topologinya. Ini seperti sekilas pernah kita coba ya pada modul Cisco switching dengan nama protokolnya itu STP ya. Cuma bedanya ya kalau dulu itu kita konfigurasinya di switch, sekarang kita di router nih. Jadi nanti tuh bagaimana caranya biar topologi ini tuh tidak terjadi looping atau berputar-putar nih si datanya itu. Karena di sini saling terhubung kan. Nah, biar tidak berputar-putar, tadi kita telah jelaskan bahwasanya ada router yang dimana dia tuh bekerja, ada yang satunya lagi dia tuh diem menunggu jika ada membackup ya, jika ada problem pada router yang aktif itu biar gak terjadi looping. Nah, kemudian juga ada yang namanya virtual IP ya. Jadi ketika yang apa dia tuh mati routernya, si virtual IP inilah yang membantu agar klien tuh bisa masih untuk masuk ke jaringan luar atau internet gitu. Oke, langsung aja ya kita mulai konfigurasinya mulai dari router atas ya, atau ini tuh kita bisa ganti namanya. Gak bisa ya udah langsung aja. Kan gak bisa ya. Malas aja. And config test seperti biasa gini. Kemudian interface G0 per 0 ya. G0 per 0 itu kemana? Kita lihat. Nah, oke. G0 per 0 ke kiri ya. Jadi kita pakai IP yang ini. IP at 298.1.1.255. Oh, ini national. Kemudian interface G0 per 1 baik sebelah sana. IP at 92.168.2.1.255. Kita lanjut ke router sebelah kiri ya.
Ini rencananya akan aku jadikan sebagai router ya aktif ya. Interface gen 0 ke atas API 92.168.2.255 ini kayak masukin IP saja sih. Dan kita interface gen 0 ke 1 ke bawah. Nah ini kita masukinnya IP yang ini ya. IP A 172 ya 172.16.10.1.5 no dan down dilakukan hal yang sama di rotas ke kanan no and klik interface gen 0 per 0 dulu IP A 92.168.2.2.255 no dan down kemudian interface gen 0 per 1 besar interface gen 0 per 1 IP A 172.16.10 apa ini titik 2 ya karena yang satunya udah dipakai kemudian 255 no dan lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan melakukan route ya, route statis saja. Nih, kita mulai dari router yang 2 ya. Kita exit IP route, kita pakai jalur network yang default ya. Jadi 0 0 0 0 sebanyak 4 kali. Kemudian ini maxnya udah 4 kali. Nah, kalau jalurnya tetap ya kita pakai jalur yang ada yang tersedia. Berarti kalau yang dari sini tuh mengarah ke atas pakainya 192.168.1.1 gitu. Kita lakukan hal yang sama di sini. X IP route. Oke, belum ditulis dong. Sama ya pakai default. Ini. Oke, udah jalurnya 68.1.1 gini. Ntar kita cross check dulu di sini apa. Nah, ini salah ya. Kok 1.1 kan di sini yang 2 ya. No. Oke, kita gini lagi. Itu harusnya 2. Nah, gini. Oke. Nah, udah. Kemudian kita ke tengahnya. Kita exit, kita masukin IP route dengan networknya 172.16.10.0 ya, karena IP-nya keduanya sama ya networknya. Jadi kita tinggal masukin yang berbedanya itu si jalurnya. Jalur misalkan kita akan ke kiri dulu ya, 92.168.1.1 nih. Enggak, titik 2 dong. Nah, gini. Nah, kita tinggal ganti aja. 2. Udah, gitu. Kemudian kita misalkan karena tadi rencananya kita tuh akan menjadikan router yang sebelah kiri ini atau router yang pertama yang satu sebagai active router, maka kita konfigurasi di sini dulu. Jadi kita ketikkan standby. Oh, gak bisa. Bentar. Standby. Oh, kita harus masuk dulu ke interface ya. Kita masuknya ke klien ya, lewat switch ke klien sini. Kemudian kita standby. Di sini kita bisa tanda tanya ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada beberapa protokol yang tersedia ya. Jadi kita akan memilih dulu yang namanya group number. Misalkan satu aja. Kemudian di sini kita akan memilih IP-nya. IP enable HSRP and set the virtual IP address. Jadi kita pakai IP yang ini aja. Namun kita pilihnya yang paling besar ya. Jadi kayak gini. 172.16.10.254. Kenapa? Nah, karena ini mau dijadiin priority. Dan kita bisa tanya-tanya lagi udah ya. Oke, kenapa? Oh ya. Lupa memberikan yang namanya nih promnya. Udah. Setelah itu kita ketikkan lagi standby. Nah, satu masih di grup yang sama. Kita bisa lihat ya tadi di sini ada yang namanya priority. Kita ketikkan lah priority. Nah, oke, kenapa? Oh ya, priority seperti yang kita bahas tadi ada range number dari priority itu.
Jadi dari range-nya itu dari 0 sampai 255. Namun si default priority itu ada di angka 100. Sehingga kita milihnya angkanya lebih tinggi dari 100, misalkan 200 saja. Gini. Oke, udah. Kemudian kita standby lagi. Nah, langsung prime ya. Lower priority active routers. Preemption ya. Preemption. Udah sih, gitu aja. Kemudian kita lanjut ke sini. Kita masuk interface gen 0 ke 1 ya. Kemudian standby 1, kemudian IP-nya di sini seperti tadi ya, 172.116 titik 10.254 sama ya, terhigh yang paling tinggi, apa-apa. Kemudian karena router yang sebelah kanan tadi rencananya kita akan jadikan sebagai yang nge-backup, jadi kita gak usah menjadikan atau kita konfigurasi priority di si router yang kanan ini. Jadi langsung aja standby. Sebentar. Standby. 1, langsung permission aja. Nah, ini. Udah sih gitu doang. Kemudian kita masukkan eh, IP address di PC atau di kliennya ya. Jadi kita misalkan pakainya yang 172.16.10, misalkan berapa ya, titik 3 deh ya, karena yang belum kepakai. Ini subnet maxnya 255, kita pakai tes yang segitu. Oke, udah. Nah, di sini untuk default gateway-nya kita pakai yang virtual tadi, yaitu 192.168, kok gitu, 172.16.10.254 yang virtual ya. Oke. Kenapa pakai yang virtual? Karena yang tadi kita bahas, fungsi dari virtual IP ini ketika ada device yang problem gitu, dia tuh masih bisa untuk nge-backup ya. Jadi kan yang ini dipasang 254, yang ini dipasang 254, jadi ada yang nge-backupnya itu ada dua gitu. Sama. Oke, kita langsung sebenarnya bisa kita lihat dulu, tapi kita langsung ping aja ya. Apa kita lihat dulu aja ya. Kita lihat dulu di sini. X do show standby brief ya, brief. Nah, di sini ada interface gen 0/1 ya yang ke arah klien. Priority-nya 200, tidak tadi kita udah katakan ya ini. Nah, ada sih. Standby. Pokoknya tadi ada yang 200 nih. Mana sih di priority ya? Nah, ini priority 200. Statusnya aktif ya. Kenapa? Karena tadi yang router sebelah kiri ini kita telah konfigurasi sebagai priority atau yang utama, jadi dia langsung aktif. Aktifnya di lokal standby. Kalau yang standby-nya itu ya yang IP yang sebelah kiri, sebelah kanan ya, ini udah ada tulisannya. Virtual IP-nya ini ya, tadi yang kita isi. Oke, kita lanjut lihat yang di sini. X terus show standby. Oke, tadi juga kita belum lihat ya. State is standby. Jadi ini tuh apa sih namanya? Status dari si router ini ketika kita nanya protokol HSRP-nya. Jadi dia statusnya itu standby ya, menunggu backup. Nah, kita coba yang briefnya. Nah, kalau di sini interface G01 grup 1 priority-nya 100 ya, dia default karena kita tidak memberikan priority. Jadi dia langsung ke default. Terus
Oh ya, ini juga priority-nya lebih rendah sehingga yang menjadikan router utama tuh yang kiri gitu karena dia priority-nya 200 sementara yang ini 100. Maka dari itu tadi saya menyebutkan bahwasanya yang ingin dijadikan priority atau router aktif atau router utama itu si number dari priority-nya itu harus ditinggikan lebih, ya harus pokoknya harus lebih tinggi dari defaultnya gitu. Kemudian di sini ada statusnya standby ya. Kemudian ini IP-nya yang aktif yang sebelah kiri. Lokal virtual IP-nya sama. Oke, udah. Kita coba lihat lagi yang di sini ya. Ininya apa? Statusnya. Nah, ini statusnya dia aktif kalau yang tadi standby. Oke, kita langsung aja cobain ping dari klien nih. Klien kan udah nih. Jadi masukin IP. Kita ping ke router paling atas nih. Paling atas ya. Internet 92.168.1.1 gitu. Oke. Bentar, ini pasti agak lama ya. Biasanya gagal dulu ya. Nah, kemudian berhasil. Gagal berhasil karena kita barusan banget ya konfliknya. Kita bisa coba lagi di sini. Biasanya lebih cepat. Kalau ini request temponya ada dua. Kalau yang di sini cuma ada satu doang. Ini ada tiga. Nah, kalau dilanjutin pasti request reply from semua. Kemudian kita bisa lihat tracer atau jalurnya. Tracer dari IP 192.168.1.1. Ini. Nah, ini kita bisa lihat nih. Jadi si jalur pengiriman pesan ke internetnya itu dia tuh melewati 172.168.10.1 di mana IP ini tuh IP dari router sebelah kiri yang kita jadikan priority. Jadi dia tuh memilih jalurnya ke kiri nih karena dia yang diutamakan. Jalur terbaik gitulah ya, best path. Enggak ke yang kanan. Nah, ini juga yang menjadi alasan si topologi ini tuh gak looping. Jadi ada yang priority, ada yang standby, uh, ada yang di apa ya namanya? Ada yang di lebih dahulukan, ada yang tidak gitu. Kemudian sampai. Kemudian misalkan kita ping ke yang sebelahnya 192.168.2.1 ini. Bisa. Kemudian kita tracer ya. Tracer ke sebelah situ 92.168.2.1. Nah, tetap jalurnya tuh ke sini. Walaupun logikanya kita untuk ke 192.168.2.1 itu lebih cepatnya ke kanan, tetap aja karena jalur priority atau base path-nya itu ke kiri, ya dia ke kiri. Nah, sekarang kita akan coba jika si apa ya? Priority-nya itu kita hapus. Boom, hapus. Nah, gimana dong? Sebentar. Nah, gimana dong? Ini jalur terbaiknya itu udah dihapus nih, ada problem nih, masalah nih. Entah itu di tikus atau rusak gitu atau ketendang, cabut, kegunting, whatever. Gimana tuh? Nah, kita bisa lihat ya di sini ke sini ke router yang standby. Nah, ini udah ada informasinya bahwasanya dia tuh jadi standby itu aktif. Kita coba do show aja. Boom. Mana? Ini interface Geno priority-nya 100 tadi yang enggak kita config. State-nya jadi aktif kan kalau tadi di sini tuh dia gak aktif ya mana sih. Nah, ini standby. Sekarang jadi aktif karena sininya hapus gitu. Kalau ini unknown, kita coba lihat lagi. Oke, masih unknown. Nah, kita coba untuk ping lagi nih. Ping ke 192.168.1.1 gitu. Masih reply POM ya, walaupun si router yang biasa kita pakai atau yang jalur terbaik itu ada problem, kita masih bisa berkomunikasi ke internet melewati tadi cadangan gitu. Kemudian kita coba lagi ya, ini masih ada yang
request timeout gitu. Timeout, apply. Oke. Oke, ini akan lama ya. Jadi kita langsung lihat aja tracernya atau tracer eh, si jalurnya 92168.1.1. Nah, ini masih menunggu juga ya karena baru kita hapus. Nah, ini tuh jalurnya dia jadi 172.16.10.2 yang tadi awalnya ke 10 ya. Ini ke 10.1 atau yang sebelah kiri. Nah, karena yang sebelah kirinya itu lagi ada gangguan, dia berpindah ke backupannya 10.2 gitu. Nah, terus kalau kita coba untuk pasang lagi ya, kita coba di sini. So, nah di sini unknown init ya karena belum ada itunya, gak ada jalur yang nyambung. Kita coba sambungkan. Oke, kita percepat aja ya. Ya udah. Nah, di sini kita lihat sebelah sini dulu ya kita lihatnya ya. Nah, ini udah ada notif sebenarnya. State speak jadi standby lagi. Tuh dia si router sebelah kanan. Dia kembali menjadi tugasnya seperti semula ketika router yang sebelah kiri telah diperbaiki. Misalkan kabelnya diganti yang baru nih. Dia tuh jadi standby lagi seperti awalnya gitu. Kemudian yang di sini juga sama karena dia sudah diperbaiki, dia tuh mengambil lagi tahtanya sebagai router aktif karena priority-nya tadi lebih tinggi dibanding yang kanan. Dia priority-nya 200 nih, aktif lagi gitu, sudah diperbaiki. Oke, mungkin cukup sekian saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin cukup segitu saja video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, apapun yang tidak diinginkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.